Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, akhirnya ketemu lagi dengan saya Yani di channel Yani Krisna tentunya. Kali ini saya akan membacakan sinopsis sebuah novel berjudul Seroja. Tapi sebelum saya membacakan sinopsis novel yang menarik ini, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar positif kalian agar channel ini semakin berkembang. Oke? Novel ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Seroja. Seroja memiliki tubuh yang besar sehingga dia biasa dipanggil dengan sebutan gendut atau bontet. Seroja ini kerja di sebuah kafe yang terletak di Pulau Bangka, lebih tepatnya di salah satu pulau di Bangka yang bernama Pulau Kelayang. Nama kafe tersebut Kelayang Cafe. Cerita berawal dari Seroja yang memergoki calon suaminya bermain api dengan perempuan lain. Hari itu di hari H-1 lamaran Seroja dan calon suaminya, Seroja tetap bekerja seperti biasanya. Hari itu sebelum pulang bekerja, saat Seroja masih sibuk di dapur Kelayang Cafe, sahabat Seroja yang bernama Rosi, sebenarnya namanya Syahroji, berhubung dia agak melambai, dia dipanggil Rosi. Nah, si Rosi ini menyampaikan pada Seroja kalau ia melihat calon suami Seroja sedang reservasi kamar hotel di Kelayang Hotel. Awalnya Seroja tidak berpikir buruk dong, namanya calon suaminya besok akan melamar, bisa jadi memesan kamar hotel itu untuk kedua orang tuanya yang akan datang. Tentu saja Seroja merasa senang dengan kabar tersebut. Setelah pulang bekerja, Seroja mendatangi Hotel Kelayang untuk menemui sang kekasih. Nah, setelah dia mencari informasi tentang kamar yang dipesan oleh kekasihnya yang bernama Anwar, dengan penuh semangat Seroja pun pergi mendatangi Anwar. Dengan semangat lagi semangatnya itu berjalan, tiba-tiba di persimpangan, saking semangatnya si Seroja ini nyaris menabrak seorang pria yang dengan postur tinggi, putih, ya mirip-mirip orang-orang Pakistan gitu loh, pokoknya ganteng. Nah, Seroja mengenal pria itu sebagai Pandu Putra Mumtaz, seorang putra pemilik hotel terkenal di Indonesia. Ceritanya gitu. Seroja yang pada dasarnya merupakan gadis pemalu dan minderan itu tentu saja merasa gugup dan takut waktu hampir menabrak Pandu. Untungnya Pandu saat itu tidak marah. Setelah meminta maaf dan kebetulan saat itu Pandu sepertinya buru-buru, mereka pun berpisah tanpa banyak interaksi terlebih dahulu. Nah, Seroja pun melanjutkan tujuannya ke kamar yang dipesan oleh Anwar, calon suaminya. Terus berjalan dari koridor ke koridor, akhirnya sampailah ke sebuah kamar dengan nomor 07. Ketika hampir mendekati kamar, Seroja mulai memperlambat langkahnya. Maksudnya ingin memberikan kejutan untuk Anwar kan. Jalan mengendap-endap, dilihatnya pintu tidak terlalu tertutup kan, agak sedikit terbuka. Seroja makin mengendap-endap, tapi kok Seroja itu mendengar suara-suara yang agak aneh kan gitu. Jadi sudah semakin mengendap-endap dan membuka pintu perlahan-lahan. Tapi alangkah terkejutnya Seroja ketika menyaksikan apa yang terjadi di dalam kamar. Saat itu Anwar bersama seorang perempuan dalam keadaan tanpa busana. Tentu saja Seroja dengan histeris berteriak memanggil nama Anwar, maksudnya biar Anwar sadar dan langsung gimana gitu. Ternyata bukannya berhenti, si Anwar itu cuma melihat sekilas set. Terus
melanjutkan aksi gilanya. Dan yang lebih parah lagi, si perempuan yang bersama Anwar itu malah memeluk Anwar dan melihat ke arah Seroja sambil tersenyum mengejek. Gimana gak sakit hatinya Seroja, jambak Seroja, gemes deh. Tapi Seroja yang pada dasarnya tidak pede itu, dia hanya nge-freeze gitu. Saking shock, saking terkejut, dia hanya terdiam untuk beberapa saat sampai akhirnya dia bisa menggerakkan badan dan pergi dari kamar tempat Anwar. Dan perempuan yang ternyata adalah kakak sepupu dari Seroja sendiri yang bernama Bulan. Pantai menjadi tempat Seroja untuk melampiaskan kesedihannya. Dia menangis, teringat dengan kejadian yang baru saja ia lihat. Tidak banyak kata-kata yang bisa diucapkan Seroja, hanya satu kata, tega. Gimana sih kakak sepupu dengan pacar sendiri? Gimana nggak sakit hati dan hancurnya Seroja? Dia terus menangis, lama nangis di pantai sendirian, tidak punya teman. Rosi kan masih kerja tuh. Nah, Rosi kayaknya lembur mungkin ya, masih kerja. Seroja nangis sendirian di tengah kegalauan, kegundahannya. Pokoknya sampai hujan turun pun tidak dihiraukan oleh Seroja. Dari hujan yang gerimis, rintik-rintik sampai hujan deras, Seroja tidak peduli. Dia tetap duduk di pantai itu sambil menangis bercampur dengan air hujan. Sampai merasa lelah, akhirnya Seroja pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Meskipun ada keraguan di hati Seroja, bisa jadi Bulan yang sebenarnya tinggal bersama Seroja dalam satu rumah, mungkin saat itu juga sudah pulang kan, tapi Seroja berpikir biarlah pulang, tetap pulang, ibunya pasti menunggu dan mengkhawatirkan Seroja. Itu yang ada di dalam pikiran Seroja. Di perjalanan pulang, karena masih dalam keadaan galau, Seroja berjalan di antara remang-remang cahaya lampu jalan itu kan. Tanpa ia sadari, Seroja berjalan di tengah-tengah jalan, bukan di pinggir jalan lagi. Dan tanpa Seroja sadari, sebuah mobil Range Rover hitam melaju untungnya dengan kecepatan sedang. Seroja menyadari mobil itu akan menabraknya ketika mobil itu berhasil mengerem mendadak kira-kira beberapa meter di hadapan Seroja. Sadar dirinya nyaris mengalami tabrakan, Seroja pun menjerit dan gemetar, langsung terduduk dan menundukkan wajah. Tentu saja yang ada di dalam mobil ngamuk dong, apa yang jalan di tengah-tengah jalan, banting pintu, hei bu, mati ya. Dideketin Seroja saking takutnya itu sambil merem, sambil nunduk, terduduk gitu kan. Mau mati ya? Dalam hati Seroja kok kayak kenal suaranya. Jadi pelan-pelan Seroja buka mata, lihat kaki pakai jeans hitam dengan sneakers kan, masih tapi Seroja tetap berharap apa yang pria yang nyaris menabraknya ini bukan yang ada di dalam pikirannya. Jadi si Seroja ini pelan-pelan membuka mata. Setelah melihat itu, lihatlah ke atas. Ternyata yang nyaris menabrak Seroja adalah Pandu. Ketemu lagi sama Pandu. Kali ini Pandu nyaris menabrak Seroja. Sempat marah si Pandu, tapi dia mungkin melihat keadaan Seroja yang kacau seperti itu, jadi ya sudah, sempat diajak mau diantar pulang, tapi Serojanya menolak dan Seroja memilih untuk pulang sendiri.
Nah, sampai di sini kira-kira bulan Anwar itu sadar nggak sih? Kira-kira ibunya Seroja itu marah nggak sih sama si Bulan? Diusirnya nggak sih si Bulan? Kalau kalian penasaran, kalian mending langsung baca aja di aplikasi Novelme. Nanti saya akan sertakan link novel Seroja di description box. Oke? Silahkan membaca Seroja, jangan lupa judulnya Seroja, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentari video ini. Oke, bye bye.